Semua tamu di pesta jabatan Rusdi terdiam ketika melihat istrinya, Vira, berdiri di tengah ruangan dengan wajah penuh luka. Wanita yang selama ini selalu mendukung suaminya dari nol justru dipaksa ibu mertuanya menjadi pelayan di acara mewah itu, sementara Rusdi hanya dia melihatnya dipermalukan. Namun tidak ada yang menyangka, beberapa menit kemudian Vira akan mengambil keputusan besar yang membuat semua orang terkejut. Lalu apa yang sebenarnya akan dilakukan Vira hingga membuat suaminya menyesal seumur hidup? Vira berdiri di depan cermin sambil merapikan pakaian yang dikenakannya malam itu. Senyum kecil terlihat di wajahnya ketika melihat bayangan dirinya sendiri. Bukan karena gaun mahal atau perhiasan yang menghiasi tubuhnya, tetapi karena malam itu adalah hari yang sangat berarti bagi suaminya. Rusdi akhirnya mendapatkan jabatan baru di perusahaan tempatnya bekerja. Setelah bertahun-tahun melewati masa sulit, bekerja lembur, dan menghadapi banyak tekanan, perjuangan Rusdi membuahkan hasil. Ia dipercaya menjadi salah satu pemimpin di perusahaan besar tersebut. Bagi orang lain, kenaikan jabatan itu mungkin hanya sebuah pencapaian karir. Namun bagi Vira, itu adalah kemenangan yang mereka raih bersama. Ia masih ingat bagaimana dulu Rusdi pulang larut malam dengan wajah lelah. Saat itu, mereka belum memiliki banyak uang. Rumah kecil yang mereka tempati bahkan masih menyimpan banyak kekurangan. Tetapi Vira selalu berusaha membuat Rusdi tetap percaya diri. Ketika Rusdi gagal dalam beberapa kesempatan kerja, Vira adalah orang pertama yang menguatkannya. "Kamu jangan menyerah, Rusdi. Aku percaya suatu hari nanti kamu akan berhasil," ucap Vira setiap kali melihat suaminya kehilangan semangat. Bahkan ketika keuangan mereka sulit, Vira rela mengurangi kebutuhan pribadinya agar Rusdi bisa mengikuti berbagai pelatihan yang mendukung karirnya. Ia tidak pernah merasa keberatan, karena dalam pikirannya, kesuksesan Rusdi juga menjadi kebahagiaannya. Malam itu, ketika Rusdi mengadakan pesta perayaan di sebuah hotel mewah, Vira merasa bangga bisa berdiri di samping suaminya. Namun, perasaan bahagia itu tidak berlangsung lama. Saat mereka tiba di lokasi pesta, banyak tamu sudah memenuhi ruangan besar dengan dekorasi elegan. Para rekan kerja Rusdi datang dengan pakaian terbaik mereka. Beberapa orang menghampiri Rusdi dan mengucapkan selamat atas jabatan barunya. "Selamat, Pak Rusdi. Semoga semakin sukses memimpin perusahaan," ujar salah satu tamu sambil menjabat tangan Rusdi. Rusdi tersenyum puas. "Terima kasih. Semua ini berkat kerja keras," jawabnya dengan bangga. Vira yang berdiri di sampingnya ikut tersenyum. Ia berharap malam itu menjadi awal baru bagi keluarga mereka. Namun, ketika mereka mendekati meja keluarga, suasana mulai berubah. Ibu mertua Vira, Bu Ratna, duduk bersama beberapa kerabat dengan tatapan yang sulit ditebak. Sejak awal menikah dengan Rusdi, Vira memang tidak pernah benar-benar mendapatkan kasih sayang dari wanita itu. Bu Ratna selalu merasa bahwa Vira bukan pasangan yang cukup baik untuk anaknya. Menurutnya, Vira berasal dari keluarga biasa dan tidak memiliki latar belakang yang bisa membanggakan. Berbeda dengan keluarga Rusdi yang mulai dikenal setelah anaknya memiliki jabatan tinggi. "Kamu datang dengan pakaian seperti itu?" tanya Bu Ratna sambil melihat Vira dari atas sampai bawah. Vira terdiam sejenak. "Ada apa dengan pakaian saya, Bu?" Bu Ratna tersenyum tipis. "Ini acara penting. Banyak orang besar datang ke sini. Seharusnya kamu tahu cara membawa diri." Vira mencoba tetap tenang. "Saya hanya ingin mendampingi Rusdi dan ikut merayakan keberhasilannya." Beberapa orang di meja itu saling melihat. Mereka bisa merasakan ada bicara Bu Ratna yang tidak nyaman. Kemudian, tanpa merasa bersalah, Bu Ratna menunjuk ke arah meja makanan. "Daripada hanya duduk, lebih baik kamu bantu para pelayan. Pastikan makanan untuk tamu selalu tersedia." Vira terkejut. "Maksud ibu?" "Kamu dengarkan? Jangan membuat malu keluarga. Di acara seperti ini, istri seorang pejabat harus tahu tempatnya." Kalimat itu membuat Vira merasa seperti ditampar. Ia melihat ke arah Rusdi yang sedang berbincang dengan rekan kerjanya. Vira berharap suaminya menyadari keadaan itu dan membelanya. Namun, Rusdi hanya melirik sebentar. "Vira, bantu ibu saja dulu. Jangan membuat suasana jadi tidak enak," kata Rusdi dengan suara pelan. Vira tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Rusdi, kamu serius? Kita sedang ada acara besar. Tolong jangan memperbesar masalah." Bagi Rusdi, mungkin itu hanya permintaan sederhana. Tetapi bagi Vira, sikap diam suaminya terasa lebih menyakitkan daripada perkataan ibu mertuanya. Selama ini Vira selalu berada di belakang Rusdi.
Ia membantu ketika suaminya belum memiliki apa-apa. Ia memberikan dukungan ketika banyak orang meragukan kemampuan Rusdi. Tetapi malam ini, ketika Rusdi sudah berada di posisi yang lebih tinggi, ia justru membiarkan istrinya dipermalukan. Dengan langkah pelan, Vira akhirnya berjalan menuju meja makanan. Ia mulai membantu menyusun hidangan untuk para tamu. Beberapa orang memperhatikannya dengan tatapan heran. Ada yang bertanya-tanya mengapa seorang wanita yang datang bersama pria yang sedang dirayakan justru bekerja seperti pelayan. Namun Vira memilih diam. Ia menahan rasa malu dan sakit hati yang semakin memenuhi dadanya. Tidak lama kemudian, seorang tamu yang mengenal Vira menghampiri. "Vira, kenapa kamu yang melakukan ini? Bukankah kamu istri Pak Rusdi?" Vira hanya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, saya hanya membantu." Tetapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai berubah. Untuk pertama kalinya, Vira mulai mempertanyakan apakah selama ini ia benar-benar dihargai dalam rumah tangganya. Ia menatap Rusdi dari kejauhan. Pria yang dulu selalu memegang tangannya ketika mereka belum memiliki apa-apa, kini berdiri nyaman menikmati pujian banyak orang. Malam itu, Vira belum mengatakan apapun. Ia masih memilih diam. Namun tanpa disadari oleh siapapun, penghinaan yang ia terima di pesta jabatan itu menjadi awal dari keputusan besar yang akan mengubah hidupnya dan Rusdi selamanya. Karena beberapa luka tidak langsung terlihat, tetapi ketika batas kesabaran sudah habis, seseorang yang paling sabar sekalipun bisa memilih untuk pergi. Sejak malam pesta jabatan itu, Vira masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang terjadi hanyalah kesalahpahaman. Ia berusaha berpikir positif dan menganggap sikap Rusdi hanyalah karena tekanan acara besar. Namun, semakin ia mengingat kejadian malam itu, semakin jelas satu hal yang ia rasakan. Rusdi tidak lagi menjadi pria yang sama seperti dulu. Pagi setelah pesta, Vira bangun lebih awal seperti biasanya. Ia menyiapkan sarapan untuk Rusdi sebelum suaminya berangkat bekerja. Meskipun hatinya masih terluka, Vira tetap menjalankan kebiasaannya. Ia membuatkan kopi kesukaan Rusdi dan menyiapkan makanan yang sudah menjadi menu favorit suaminya sejak mereka menikah. Saat Rusdi keluar dari kamar, ia melihat meja makan sudah tertata rapi. "Terima kasih, Vir," ucap Rusdi singkat sambil mengambil tas kerjanya. Vira menatap suaminya. "Rusdi, boleh kita bicara sebentar?" Rusdi melihat jam tangannya. "Soal apa?" "Soal kejadian kemarin malam." Wajah Rusdi langsung berubah. Ia terlihat tidak nyaman. "Vira, jangan bahas itu lagi. Acara sudah selesai. Tapi kamu tahu bagaimana perasaanku saat itu." Rusdi menghela napas. "Aku tahu ibu mungkin terlalu keras. Tapi kamu juga harus mengerti situasinya. Itu pesta penting. Banyak orang dari perusahaan hadir. Aku tidak mau ada keributan." Vira menahan kecewa. "Aku tidak meminta kamu membuat keributan. Aku hanya ingin kamu membela aku sebagai istrimu." Rusdi terdiam sebentar, lalu menjawab dengan nada datar. "Kadang kamu harus mengalah demi keluarga." Kalimat itu kembali membuat Vira terluka. Mengalah. Kata itu sering sekali ia dengar sejak menikah dengan Rusdi. Padahal selama ini, hampir semua hal dalam hidupnya sudah ia korbankan untuk keluarga kecil mereka. Vira masih ingat masa ketika Rusdi pertama kali kehilangan pekerjaan. Saat itu, banyak orang mulai meragukan kemampuan suaminya. Beberapa teman bahkan menyarankan Vira untuk mencari pasangan lain yang lebih mapan. Namun Vira tidak pernah meninggalkan Rusdi. Ia justru bekerja lebih keras untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia menerima pekerjaan tambahan, mengatur pengeluaran dengan ketat, dan selalu meyakinkan Rusdi bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Saat Rusdi ingin menyerah, Vira yang membuatnya bangkit. Saat Rusdi merasa tidak memiliki masa depan, Vira yang terus memberinya harapan. Tetapi setelah semua perjuangan itu, kini Vira hanya diminta untuk terus memahami keadaan. Sementara perasaannya sendiri tidak pernah benar-benar dipedulikan. Beberapa minggu setelah pesta tersebut, perubahan sikap Rusdi semakin terlihat. Dulu, Rusdi selalu menyempatkan waktu untuk makan malam bersama Vira. Mereka sering berbicara tentang rencana masa depan dan hal-hal kecil yang membuat mereka bahagia. Namun sekarang, pekerjaan selalu menjadi alasan. Jika Vira mengajak berbicara, Rusdi sibuk dengan telepon. Jika Vira ingin menghabiskan waktu bersama, Rusdi mengatakan dirinya sedang lelah. Bahkan ketika Vira mencoba menceritakan perasaannya, Rusdi justru menganggapnya terlalu sensitif. "Vira, kamu harus belajar menyesuaikan diri.
Hidupku sekarang berbeda, kata Rusdi suatu malam. Vira terdiam. Hidupku sekarang berbeda. Kalimat itu terus terngiang di pikirannya. Apakah karena Rusdi sudah sukses? Ia merasa tidak membutuhkan wanita yang dulu berjuang bersamanya? Tidak hanya Rusdi, ibu mertuanya pun semakin sering menunjukkan sikap merendahkan. Suatu hari, ketika Vira berkunjung ke rumah Bu Ratna, ia mendengar percakapan yang membuat hatinya kembali sakit. Kamu lihat sendiri kan, Rusdi sekarang sudah jadi orang penting. Dia butuh pasangan yang bisa meningkatkan namanya, kata Bu Ratna kepada salah satu kerabat. Vira yang baru saja masuk rumah berhenti melangkah. Vira memang baik, tapi dia terlalu sederhana. Tidak cocok mendampingi laki-laki dengan jabatan seperti Rusdi. Mendengar itu, Vira merasa dadanya sesak. Ia ingin masuk dan bertanya apa maksud perkataan tersebut. Tetapi ia memilih diam. Bukan karena ia takut, melainkan karena ia masih berharap suatu hari mereka akan menyadari kesalahannya. Namun harapan itu semakin sulit dipertahankan. Beberapa hari kemudian, Rusdi mengadakan makan malam kecil bersama rekan-rekan kantornya di rumah. Vira sudah menyiapkan semuanya dengan baik. Ia memasak makanan terbaik dan memastikan rumah terlihat nyaman. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya tetap mendukung suaminya. Tetapi ketika para tamu datang, Bu Ratna kembali membuat Vira merasa tidak dihargai. Vira, jangan terlalu banyak duduk bersama mereka. Kamu cukup bantu di dapur saja, kata Bu Ratna. Vira menatap ibu mertuanya. Bu, saya juga ingin mengenal teman-teman Rusdi. Bu Ratna tersenyum sinis. Kamu tidak perlu memaksakan diri. Dunia mereka berbeda denganmu. Perkataan itu terdengar sederhana, tetapi cukup untuk membuat Vira sadar bahwa selama ini dirinya memang tidak pernah dianggap bagian dari keluarga tersebut. Malam itu, saat semua orang tertawa dan menikmati acara, Vira berdiri sendirian di dapur. Tangannya sibuk membersihkan piring, tetapi pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apakah selama ini ia hanya dibutuhkan ketika Rusdi sedang berjuang? Apakah setelah Rusdi berhasil, keberadaannya tidak lagi memiliki arti? Vira melihat cincin pernikahan di jarinya. Dulu, cincin itu menjadi simbol janji bahwa mereka akan selalu bersama dalam keadaan apapun. Tetapi sekarang, janji itu mulai terasa seperti hanya kata-kata. Meski begitu, Vira masih belum mengambil keputusan. Ia masih mencintai Rusdi. Ia masih berharap pria yang dulu ia kenal akan kembali. Namun, tanpa ia sadari, luka yang terus dipendam mulai mengubah dirinya. Kesabaran Vira masih ada, tetapi batasnya mulai semakin dekat. Dan ia belum tahu bahwa sebuah kejadian besar sedang menunggunya, sebuah kejadian yang akan membuatnya berhenti menjadi wanita yang selalu mengalah. Hari yang selama ini tidak pernah dibayangkan oleh Vira akhirnya tiba. Beberapa minggu setelah pesta jabatan Rusdi, keluarga mereka kembali mengadakan acara besar. Kali ini bukan hanya sekadar makan malam biasa, melainkan sebuah pertemuan penting yang dihadiri oleh rekan bisnis, atasan Rusdi, serta beberapa orang yang memiliki pengaruh besar di perusahaan. Rusdi mengatakan bahwa acara itu adalah kesempatan untuk memperkenalkan keluarganya kepada orang-orang penting. Mendengar hal tersebut, Vira sempat merasa senang. Ia berpikir mungkin ini adalah kesempatan bagi Rusdi untuk menunjukkan bahwa dirinya bangga memiliki seorang istri yang selalu mendukungnya. Sejak pagi, Vira sudah mempersiapkan segala sesuatu. Ia memilih pakaian yang sederhana namun tetap terlihat rapi. Ia tidak ingin terlihat berlebihan, tetapi juga ingin menghargai acara penting suaminya. Sebelum berangkat, Vira bahkan sempat membuatkan Rusdi makanan kecil untuk dibawa. Aku ingin kamu tetap ingat makan. Jangan terlalu sibuk sampai lupa menjaga kesehatan, kata Vira sambil menyerahkan bekal kecil itu. Rusdi hanya tersenyum tipis. Kamu masih saja memperhatikanku. Vira tersenyum. Karena kamu suamiku. Namun, Vira tidak tahu bahwa malam itu bukan tentang kebanggaan. Malam itu akan menjadi titik yang mengubah pandangannya terhadap rumah tangganya sendiri. Ketika mereka tiba di lokasi acara, suasana terlihat sangat mewah. Ruangan besar itu dipenuhi dekorasi elegan, meja-meja tertata rapi, dan banyak tamu mengenakan pakaian terbaik mereka. Rusdi langsung disambut oleh banyak orang. Pak Rusdi, selamat datang. Kami dengar pencapaian Anda semakin bagus, ujar salah satu rekan kerjanya. Rusdi tersenyum bangga. Terima kasih. Saya hanya menjalankan tanggung jawab. Vira berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Ia ingin menikmati momen itu bersama suaminya. Tetapi tidak lama kemudian, Bu Ratna datang menghampiri. Tatapan ibu mertuanya langsung tertuju kepada Vira.
Kamu memakai pakaian itu untuk acara sebesar ini? Tanya Bu Ratna dengan nada meremehkan. Vira mencoba tersenyum. Iya, Bu. Saya rasa ini cukup nyaman dan sopan. Bu Ratna menggeleng pelan. Kamu memang tidak mengerti cara tampil di depan orang-orang penting. Vira menunduk. Ia sudah terbiasa mendengar komentar seperti itu. Namun, kali ini ia mencoba untuk tidak mempermasalahkannya. Aku hanya ingin mendukung Rusdi, jawab Vira pelan. Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya melihat ke arah meja makanan. Daripada berdiri di sini tanpa melakukan apa-apa, lebih baik kamu bantu mengurus makanan. Vira terkejut. Lagi, Bu? Bu Ratna langsung menatap tajam. Apa maksudmu lagi? Vira terdiam. Ia sadar beberapa orang mulai memperhatikan mereka. Ini acara keluarga, bukan acara untuk kamu duduk menikmati semuanya. Kamu harus tahu peranmu. Vira menarik napas panjang. Bu, saya datang sebagai istri Rusdi. Bu Ratna tersenyum kecil. Istri seorang pria sukses harus bisa membawa manfaat. Jangan hanya mengandalkan status. Perkataan itu membuat wajah Vira terasa panas. Namun sebelum ia sempat menjawab, Rusdi datang menghampiri. Ada apa? Bu Ratna langsung mengubah ekspresinya. Istrimu ini sulit diarahkan. Aku hanya meminta dia membantu sedikit. Rusdi melihat Vira. Vira, bantu saja ibu. Jangan buat masalah. Sekali lagi, kalimat yang sama. Jangan buat masalah. Vira menatap Rusdi dengan tatapan kecewa. Baginya, masalah bukan karena ia diminta membantu. Masalahnya adalah Rusdi selalu membiarkan dirinya diperlakukan sesuka hati. Tanpa berkata apapun, Vira akhirnya berjalan menuju meja makanan. Tetapi kali ini, rasa sakit yang ia rasakan berbeda. Dulu ia membantu karena cinta. Sekarang ia membantu karena terpaksa. Saat membawa beberapa hidangan ke meja tamu, seorang wanita yang merupakan rekan kerja Rusdi memperhatikan Vira. Maaf, apakah Anda staf acara ini? Tanyanya dengan wajah bingung. Vira terdiam. Pertanyaan sederhana itu terasa sangat menyakitkan. Saya istri Pak Rusdi, jawab Vira pelan. Wanita itu langsung terlihat terkejut. Oh, maaf, saya tidak tahu. Vira hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Tetapi dalam hatinya, ada luka yang semakin dalam. Bagaimana mungkin orang lain mengira dirinya seorang pelayan, padahal ia adalah wanita yang selama bertahun-tahun berdiri di belakang kesuksesan Rusdi? Belum selesai dengan rasa sakit itu, Bu Ratna kembali menghampirinya. Kamu jangan hanya membawa makanan. Meja tamu utama belum dibersihkan. Vira menatap meja yang dimaksud. Bu, banyak pelayan yang bertugas. Apakah harus saya yang melakukannya? Bu Ratna langsung meninggikan suara. Kamu mulai membantah sekarang? Beberapa tamu mulai melihat ke arah mereka. Aku sudah bilang dari awal, jangan membuat malu keluarga. Kalau kamu tidak bisa menyesuaikan diri, bagaimana kamu bisa menjadi istri orang penting? Vira mengepalkan tangannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sanggup lagi menahan semuanya. Namun sebelum ia berkata apapun, Rusdi kembali datang. Bukannya membela, Rusdi justru berkata, Vira, ikuti saja perkataan ibu. Jangan memperpanjang masalah. Kalimat itu menjadi pukulan terbesar bagi Vira. Ia melihat pria yang dulu selalu mengatakan akan melindunginya. Pria yang dulu berjanji tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Kini justru menjadi orang yang paling sering meminta dirinya menerima perlakuan buruk. Vira menahan air mata. Ia tidak ingin menangis di depan semua orang. Tetapi malam itu, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia tidak lagi merasa takut kehilangan Rusdi. Karena ia mulai sadar, selama ini mungkin hanya dirinya yang berusaha mempertahankan pernikahan mereka. Puncak penghinaan terjadi ketika Bu Ratna berbicara kepada beberapa tamu. Begitulah kalau perempuan tidak punya kedudukan. Untung Rusdi sekarang sudah sukses. Kalau tidak mungkin hidupnya masih susah seperti dulu. Beberapa orang terdiam. Mereka tahu kalimat itu ditujukan kepada Vira. Vira berdiri tidak jauh dari sana. Ia mendengar semuanya. Termasuk ketika Bu Ratna seolah melupakan bahwa ada seseorang yang menemani Rusdi saat belum memiliki apa-apa. Vira menatap suaminya untuk terakhir kali malam itu. Rusdi berdiri diam. Tidak membantah. Tidak membela. Tidak mengatakan apapun. Dan saat itulah Vira merasa hatinya benar-benar hancur. Ia menghapus air mata yang hampir jatuh. Bukan karena ia sudah tidak terluka. Tetapi karena ia mulai memahami satu hal.
Ada saatnya seseorang berhenti memohon untuk dihargai. Dan malam itu, kesabaran Vira akhirnya mencapai batas terakhirnya. Suasana pesta masih berlangsung meriah. Musik terdengar pelan, para tamu masih menikmati makanan, dan beberapa orang terus berbincang mengenai kesuksesan Rusdi. Namun bagi Vira, malam itu terasa sangat berbeda. Di tengah keramaian, ia justru merasa sangat sendirian. Ia berdiri di sudut ruangan sambil memperhatikan semua orang yang tertawa. Tidak ada satupun yang tahu bagaimana perasaannya saat itu. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang selama ini terlihat tenang sebenarnya sedang berusaha menahan luka yang sudah terlalu lama ia simpan. Vira melihat ke arah Rusdi. Pria itu masih sibuk berbicara dengan rekan kerjanya. Ia terlihat bahagia, menikmati pujian yang diberikan banyak orang. Sementara istrinya berdiri beberapa meter darinya dengan hati yang hancur. Dulu, Vira adalah orang pertama yang ikut tersenyum ketika Rusdi mendapatkan kabar baik. Ia selalu menjadi tempat pertama Rusdi bercerita tentang impian dan rencananya. Tetapi malam ini, ketika dirinya dipermalukan di depan banyak orang, Rusdi memilih diam. Dan diamnya Rusdi terasa lebih menyakitkan daripada semua hinaan yang diberikan ibu mertuanya. Vira menarik napas panjang. Ia sudah terlalu lama menyimpan semuanya. Ia sudah terlalu sering mengatakan pada dirinya sendiri bahwa suatu hari Rusdi akan berubah. Tetapi sampai kapan? Sampai dirinya benar-benar kehilangan harga diri? Saat Bu Ratna kembali meminta Vira mengambilkan minuman untuk beberapa tamu, Vira hanya berdiri diam. Biasanya ia akan langsung mengikuti perintah itu. Namun kali ini berbeda. Vira menatap ibu mertuanya dengan tenang. "Maaf, Bu, saya tidak bisa." Ruangan di sekitar mereka seakan berhenti sejenak. Bu Ratna terlihat terkejut. "Apa maksudmu tidak bisa?" Vira tidak menjawab dengan emosi. Ia hanya berdiri tegak. "Saya datang ke sini sebagai istri Rusdi, bukan sebagai pelayan." Beberapa tamu yang mendengar mulai memperhatikan mereka. Bu Ratna langsung merasa tidak nyaman. "Kamu mulai berani membantah di depan banyak orang." Vira menggeleng pelan. "Bukan membantah, Bu. Saya hanya mengatakan apa yang sebenarnya." Nada suara Vira tetap tenang, tetapi kali ini tidak ada lagi rasa takut di dalamnya. Rusdi yang mendengar keributan kecil itu segera datang menghampiri. "Ada apa lagi, Vira?" Vira menatap suaminya. Pertanyaan Rusdi membuatnya tersenyum pahit. Bukan karena lucu, tetapi karena ia tidak percaya bahwa setelah semua kejadian malam itu, Rusdi masih bertanya seolah tidak terjadi apa-apa. "Rusdi, aku ingin bicara." "Kita bisa bicara nanti. Jangan sekarang." Vira menggeleng. "Tidak, justru sekarang waktunya." Perkataan itu membuat beberapa tamu semakin memperhatikan mereka. Rusdi mulai merasa tidak nyaman. "Vira, jangan membuat suasana buruk." Vira menatap semua orang yang ada di ruangan itu. "Selama ini aku selalu diam karena aku tidak ingin merusak nama baik suamiku. Aku selalu memilih mengalah karena aku mencintai keluarga ini." Suasana menjadi semakin hening. Vira melanjutkan. "Tapi malam ini, aku ingin semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi." Bu Ratna langsung memotong. "Kamu jangan berlebihan. Apa yang sudah kami lakukan?" Vira menatap ibu mertuanya. Ibu bertanya apa yang sudah dilakukan. Vira tersenyum kecil. "Sejak awal menikah dengan Rusdi, saya selalu berusaha menjadi istri yang baik. Saya menemani Rusdi saat dia belum punya apa-apa. Saya ada ketika banyak orang meragukannya." Beberapa tamu mulai saling melihat. Mereka tidak pernah mengetahui cerita di balik kesuksesan Rusdi. Saat Rusdi kehilangan pekerjaan, saya yang membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saat dia merasa gagal, saya yang meyakinkan dia untuk bangkit. Suara Vira mulai bergetar, tetapi ia tetap melanjutkan. "Saya tidak pernah meminta balasan. Saya tidak pernah meminta hidup mewah. Saya hanya ingin dihargai sebagai istrinya." Rusdi menunduk. Untuk pertama kalinya malam itu, ia mulai merasakan rasa bersalah. Ia mulai mengingat masa lalu. Mengingat bagaimana Vira selalu menyambutnya pulang dengan senyuman meskipun keadaan mereka sulit. Mengingat bagaimana Vira menggunakan uang tabungannya untuk membantu dirinya mengikuti pelatihan kerja. Mengingat bagaimana wanita itu selalu berkata bahwa mereka akan sukses bersama. Namun semua kenangan itu baru muncul ketika ia melihat Vira hampir kehilangan kesabarannya. Vira kemudian menatap semua tamu. "Saya tidak marah karena diminta membantu. Saya tidak pernah merasa pekerjaan rumah adalah sesuatu yang rendah." Ia berhenti sejenak.
Yang menyakitkan adalah ketika orang yang saya cintai membiarkan saya diperlakukan seolah saya tidak memiliki nilai. Ruangan menjadi sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Karena semua orang tahu, perkataan Vira bukan sebuah drama. Itu adalah luka yang selama ini ia simpan. Bu Ratna mencoba membela diri. Kami hanya ingin menjaga nama baik keluarga. Vira mengangguk. Tapi apakah menjaga nama baik keluarga harus dilakukan dengan menghancurkan harga diri seseorang? Pertanyaan itu membuat Bu Ratna terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa diberikan. Rusdi akhirnya mencoba mendekati Vira. Vira, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud membuat kamu merasa seperti itu. Vira menatap Rusdi. Mungkin kamu tidak bermaksud menyakitiku, Rusdi, tapi kamu tetap melakukannya. Kalimat itu membuat Rusdi tidak bisa berkata apa-apa. Karena ia tahu Vira benar. Selama ini ia selalu menggunakan alasan keadaan untuk menghindari konflik. Ia memilih diam agar semuanya terlihat baik-baik saja. Tetapi ia tidak menyadari bahwa diamnya telah membuat istrinya terluka semakin dalam. Vira menghela napas. Aku sudah terlalu lama mencoba memahami semua orang. Sekarang aku ingin belajar memahami diriku sendiri. Semua orang terdiam mendengar kalimat itu. Vira kemudian melepaskan senyum kecil yang penuh keteguhan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak lagi memikirkan bagaimana menjaga perasaan orang lain. Ia mulai memikirkan harga dirinya sendiri. Dan tanpa diketahui Rusdi, keputusan yang akan disampaikan Vira beberapa saat lagi akan menjadi hal paling mengejutkan dalam hidupnya. Karena setelah malam itu, tidak ada lagi yang bisa mengembalikan hubungan mereka seperti sebelumnya. Suasana ruangan masih terasa tegang setelah Vira menyampaikan semua yang selama ini ia pendam. Para tamu yang sebelumnya menikmati pesta dengan penuh kebahagiaan kini hanya bisa diam. Mereka tidak menyangka bahwa di balik kesuksesan Rusdi, ada kisah perjuangan seorang wanita yang selama ini tidak pernah terlihat. Vira berdiri dengan tenang di tengah ruangan. Tidak ada lagi rasa takut di wajahnya. Tidak ada lagi keinginan untuk mencari pembenaran dari siapapun. Selama bertahun-tahun, Vira selalu berusaha menjaga perasaan Rusdi dan keluarganya. Ia memilih diam ketika dihina, tersenyum ketika diremehkan, dan mengalah ketika disalahkan. Tetapi malam ini, ia sadar bahwa terus bertahan dalam keadaan seperti itu hanya akan membuat dirinya semakin kehilangan harga diri. Rusdi menatap Vira dengan wajah penuh penyesalan. Vira, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak menyadari kalau selama ini kamu merasa sendirian. Vira menatap suaminya. Dulu, mendengar permintaan maaf seperti itu mungkin sudah cukup untuk membuatnya menangis dan memaafkan. Namun malam ini, hatinya sudah terlalu lelah. Rusdi, masalahnya bukan hanya tentang malam ini. Suara Vira terdengar jelas. Masalahnya adalah selama ini aku selalu berjuang sendirian untuk mempertahankan pernikahan ini. Rusdi terdiam. Kamu tahu berapa kali aku menahan sakit hati karena perkataan ibu? Berapa kali aku mencoba memahami kesibukanmu? Berapa kali aku mengatakan kepada diriku sendiri bahwa semuanya akan berubah? Vira menarik napas. Tapi ternyata aku hanya menunggu seseorang yang tidak pernah benar-benar ingin berubah. Kalimat itu membuat Rusdi menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membela dirinya sendiri. Karena semua yang dikatakan Vira adalah kenyataan. Bu Ratna yang sejak tadi berdiri tidak jauh dari mereka mulai terlihat gelisah. Ia tidak menyangka Vira akan berbicara seperti itu di depan banyak orang. Kamu jangan lupa, semua ini demi kebaikan keluarga, kata Bu Ratna mencoba menjelaskan. Vira menoleh kepadanya. Demi kebaikan keluarga? Vira tersenyum kecil. Kalau memang demi keluarga, seharusnya ibu mengajarkan saya untuk dihargai, bukan direndahkan. Bu Ratna terdiam. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa ia gunakan untuk membela diri. Salah satu tamu yang sejak tadi memperhatikan akhirnya berkata, Pak Rusdi, saya tidak tahu cerita sebenarnya. Tapi menurut saya, seorang istri yang menemani seseorang dari bawah seharusnya mendapatkan penghargaan, bukan perlakuan seperti ini. Ucapan itu membuat Rusdi semakin merasa bersalah. Ia melihat ke arah Vira. Wanita yang berdiri di depannya bukan lagi wanita yang selalu mengikutinya tanpa suara. Malam itu, ia melihat sosok Vira yang sebenarnya. Seorang wanita yang kuat. Seorang wanita yang sudah terlalu lama menyembunyikan luka. Vira, jangan lakukan ini. Kita bisa memperbaiki semuanya, ujar Rusdi dengan suara memohon. Vira memejamkan mata sejenak. Ada bagian dalam dirinya yang masih mencintai Rusdi.
Bagaimanapun, pria itu pernah menjadi seseorang yang sangat ia cintai. Tetapi cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan. Sebuah pernikahan membutuhkan rasa hormat. Dan rasa hormat itu sudah lama hilang. Rusdi, aku sudah mencoba memperbaiki semuanya berkali-kali. Vira menatap mata suaminya. Tapi kamu selalu meminta aku bersabar tanpa pernah berusaha memahami luka yang aku rasakan. Rusdi tidak bisa menjawab. Vira kemudian mengambil tasnya yang berada di dekat kursi. Semua tamu mulai menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dengan suara yang tenang, Vira berkata, "Mulai malam ini, aku memilih untuk berhenti menjadi seseorang yang hanya dicari ketika dibutuhkan." Ruangan kembali sunyi. Aku tidak ingin lagi hidup dalam hubungan yang membuatku merasa tidak berharga. Rusdi langsung panik. Vira? Namun Vira mengangkat tangannya, meminta Rusdi berhenti. Aku sudah memikirkan ini. Keputusan ini bukan karena emosi sesaat. Vira menatap semua orang yang hadir. Di depan semua orang yang ada di sini, aku menyatakan bahwa aku tidak sanggup lagi melanjutkan pernikahan ini jika aku harus terus kehilangan diriku sendiri. Beberapa tamu terlihat terkejut. Tidak ada yang menyangka Vira akan mengambil keputusan sebesar itu. Rusdi melangkah mendekati Vira. "Tolong, jangan pergi seperti ini." Vira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak pergi karena membencimu, Rusdi." Ia berhenti sebentar. "Aku pergi karena akhirnya aku belajar mencintai diriku sendiri." Kalimat itu membuat Rusdi terdiam. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar kesuksesan, hingga lupa menjaga orang yang paling setia berada di sampingnya. Vira kemudian berjalan meninggalkan ruangan. Tidak ada yang menghentikannya. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena semua orang tahu, keputusan itu adalah hasil dari luka yang sudah terlalu lama dipendam. Malam yang seharusnya menjadi perayaan keberhasilan Rusdi berubah menjadi malam yang penuh penyesalan. Di balik pintu hotel yang tertutup, Vira menahan air mata yang sejak tadi ingin jatuh. Namun kali ini, ia tidak menangis karena merasa kalah. Ia menangis karena akhirnya berani memilih dirinya sendiri. Sementara di dalam ruangan, Rusdi masih berdiri terpaku. Pesta jabatan yang seharusnya menjadi momen paling membanggakan dalam hidupnya justru menjadi hari ketika ia kehilangan wanita yang paling berjasa dalam perjalanan hidupnya. Dan sejak malam itu, Rusdi mulai memahami satu kenyataan pahit. Kesuksesan sebesar apapun tidak akan terasa berarti jika orang yang selalu mendukungnya sudah tidak lagi berada di sisinya. Setelah malam pesta itu, kehidupan Vira dan Rusdi berubah sepenuhnya. Berita mengenai kejadian di pesta jabatan Rusdi memang tidak tersebar luas, tetapi bagi keluarga mereka, malam itu menjadi titik balik yang tidak akan pernah dilupakan. Vira memilih meninggalkan rumah yang selama ini ia tempati bersama Rusdi. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya beberapa pakaian, dokumen penting, dan benda-benda yang memiliki kenangan pribadi. Sebelum pergi, Vira sempat berdiri sejenak di ruang keluarga. Tempat itu menyimpan begitu banyak cerita. Di rumah itu, ia pernah tertawa bersama Rusdi ketika mereka masih berjuang membangun kehidupan. Di tempat yang sama, ia juga sering menyembunyikan air mata agar suaminya tidak merasa terbebani. Namun sekarang, Vira tahu bahwa ia harus melangkah maju. Ia tidak ingin terus hidup hanya sebagai seseorang yang selalu menunggu dihargai. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Rusdi mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Rumah yang biasanya terasa hangat kini menjadi sangat sepi. Tidak ada lagi suara Vira yang mengingatkannya untuk makan. Tidak ada lagi kopi yang selalu tersedia setiap pagi. Tidak ada lagi seseorang yang menunggunya pulang setelah hari kerja yang melelahkan. Awalnya Rusdi berpikir bahwa Vira hanya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Ia yakin istrinya akan kembali seperti sebelumnya. Namun hari demi hari berlalu, dan Vira tetap tidak kembali. Untuk pertama kalinya, Rusdi mulai merasakan kehilangan yang sebenarnya. Ia mulai mengingat masa lalu mereka. Ia teringat ketika dirinya masih seorang pria biasa yang belum memiliki jabatan. Saat banyak orang meragukannya, Vira tetap percaya. Ketika ia gagal mendapatkan pekerjaan, Vira tidak pernah menyalahkannya. Ketika ia merasa tidak mampu mencapai impiannya, Vira selalu mengatakan bahwa dirinya bisa berhasil. Rusdi baru menyadari sesuatu yang sangat penting. Selama ini, ia mengira kesuksesannya adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Padahal ada seseorang yang diam-diam berjuang bersamanya. Seseorang yang tidak pernah meminta penghargaan. Seseorang yang justru ia biarkan terluka. Sementara itu, Vira mulai membangun hidupnya kembali.
Ia kembali melakukan hal-hal yang dulu sempat ia tinggalkan. Vira mulai mengikuti pelatihan yang sudah lama ia impikan. Ia kembali mengembangkan kemampuan yang selama ini hanya ia simpan karena lebih memilih mendukung karir Rusdi. Perlahan, Vira menemukan kembali dirinya. Ia tidak lagi merasa bahwa nilai dirinya ditentukan oleh status sebagai istri seseorang. Ia mulai percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan dan impian yang juga pantas diperjuangkan. Beberapa bulan kemudian, Vira berhasil mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Ia mulai dikenal sebagai seseorang yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki pemikiran yang matang. Orang-orang yang dulu hanya melihatnya sebagai istri Rusdi mulai mengenalnya sebagai Vira, seorang wanita yang memiliki kemampuan sendiri. Di sisi lain, Rusdi semakin sering merenungkan kesalahannya. Ia akhirnya memberanikan diri menemui Vira. Ketika bertemu, Rusdi melihat perubahan besar dalam diri istrinya. Vira terlihat lebih tenang. Tidak ada lagi tatapan seseorang yang meminta untuk dimengerti. Yang ia lihat adalah wanita yang sudah menemukan kekuatannya kembali. Vira, panggil Rusdi pelan. Vira menatapnya. Ada apa, Rusdi? Rusdi menarik napas panjang. Aku datang bukan untuk memaksamu kembali. Aku hanya ingin meminta maaf. Vira dia mendengarkan. Aku salah. Aku terlalu sibuk mengejar pengakuan orang lain sampai lupa menghargai orang yang paling tulus mendukungku. Rusdi menundukkan kepala. Aku membiarkan ibu menyakitimu. Aku membiarkan kamu merasa sendirian dalam pernikahan kita. Matanya mulai berkaca-kaca. Seharusnya aku menjadi orang pertama yang membelamu. Vira mendengarkan tanpa menyela. Dulu, mungkin permintaan maaf itu adalah sesuatu yang sangat ia tunggu. Tetapi sekarang, ia sudah belajar bahwa penyesalan tidak bisa menghapus semua luka dengan mudah. Rusdi, aku menghargai kamu datang dan meminta maaf. Vira berhenti sejenak. Tapi luka yang terjadi bukan hanya karena satu malam itu. Semua berawal dari banyak hal kecil yang terus aku pendam. Rusdi mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku berharap kamu benar-benar berubah, bukan hanya karena kehilangan aku. Perkataan Vira membuat Rusdi terdiam. Karena ia tahu, perubahan yang sebenarnya bukan hanya tentang mendapatkan kembali seseorang, tetapi tentang menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak lama setelah itu, Bu Ratna juga datang menemui Vira. Berbeda dari sebelumnya, kali ini tidak ada sikap angkuh dalam dirinya. Ia datang dengan wajah penuh penyesalan. Vira, ibu ingin meminta maaf. Vira terkejut mendengarnya. Saya tahu selama ini ibu banyak menyakitimu. Ibu terlalu melihat status dan jabatan sampai lupa melihat kebaikan hatimu. Bu Ratna menunduk. Ibu baru sadar, wanita seperti kamu adalah orang yang seharusnya dihargai. Vira tidak langsung melupakan semuanya. Tetapi ia memilih memaafkan, bukan karena apa yang mereka lakukan benar, melainkan karena ia tidak ingin terus membawa luka dalam hidupnya. Waktu terus berjalan. Hubungan Vira dan Rusdi tidak langsung kembali seperti dulu. Mereka memilih berjalan perlahan. Rusdi mulai membuktikan perubahan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Ia belajar mendengarkan. Ia belajar menghargai. Dan yang paling penting, ia belajar bahwa pasangan hidup bukan seseorang yang harus mengikuti semua keinginannya, melainkan seseorang yang harus dijaga perasaannya. Vira pun tetap melanjutkan hidupnya dengan penuh keyakinan. Ia tidak lagi menjadi wanita yang takut kehilangan seseorang. Karena ia sudah menemukan hal yang paling penting, yaitu menghargai dirinya sendiri. Pada akhirnya, pesta jabatan yang seharusnya menjadi malam paling membahagiakan bagi Rusdi justru menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya. Ia kehilangan Vira untuk sementara agar bisa memahami betapa berharganya wanita yang selama ini selalu berada di sisinya. Dan Vira belajar bahwa cinta yang sehat bukan hanya tentang bertahan dalam keadaan sulit. Cinta juga tentang mendapatkan rasa hormat. Karena seseorang yang benar-benar mencintai kita tidak akan pernah membuat kita merasa tidak berharga.